Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Mungkin kalian tidak tahu saya atau asing kalau kalian tidak mengikuti mat sama waktu hari pertama. Jadi perkenalkan, nama saya Bapak Ervan Hidayat, biasa dipanggil Pak Ervan. Saya di MTS Budi Dharma ini mengajar PJOK. Langsung saja ya. Di sini di mat sama hari ketiga ini saya akan membawakan tentang materi tentang narkoba dan kenakalan remaja. Apa itu narkoba? Apa yang di benak kalian pikirkan tentang apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafsa. Nafsa juga merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba juga ada jenisnya. Ada 3 jenis. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat ini dapat memicu penurunan kesadaran, rasa mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Jadi narkotika sendiri dalam ilmu kedokteran biasanya dipakai untuk membius waktu saat operasi gitu. Jadi itu fungsinya narkotika. Jika dalam bidang kedokteran bisa digunakan untuk membantu atau meredakan nyeri. Contoh narkotika sendiri seperti ganja, sabu, ekstasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, psikotropika. Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Ya. Ingat perbedaannya. Zat ini dapat memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Jadi psikotropika ini beda dengan narkotika. Jadi jika ini dikonsumsi akan menyebabkan perubahan mental kalian dan perilaku kalian yang awalnya biasa saja, awalnya kurang berani. Dengan psikotropika ini bisa menyebabkan kalian lebih percaya diri. Tapi ini tidak bagus ya untuk dipakai. Contoh psikotropika sendiri yaitu heroin, morfin, kokain, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, zat adiktif. Obat bahan-bahan aktif apa bila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau efek yang ingin menggunakan secara terus-menerus. Jadi zat adiktif ini bisa membuat kalian nagih ketika mengkonsumsi zat tersebut. Jadi hindari zat-zat karena itu akan membuat tubuh kalian kurang sehat juga. Bahaya
narkoba. Jadi bahaya narkoba sendiri dalam dampaknya narkoba pada fisik atau tubuh kita ini dapat terjadi pada gangguan sistem saraf. Biasanya kalau gangguan sistem saraf itu ketika kalian mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, itu saraf kalian itu meresponnya itu kurang cepat. Jadi mungkin itu sedikit contohnya. Yang kedua, gangguan pada jantung atau pembuluh darah. Untuk gangguan pada jantung sendiri, contohnya ketika kalian tidur, itu jantung itu memompa tidak secara normal dan teratur. Jadi dia berdetak lebih kencang dari biasanya, seperti kalian olahraga, padahal itu kalian sedang tidur. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Untuk gangguan kulit sendiri, biasanya jika mereka mengkonsumsi narkoba itu kulitnya itu ada yang bintik-bintik seperti terkena gigitan nyamuk, tapi itu dikarenakan dia mengkonsumsi narkoba, barang haram tersebut ya. Yang keempat, sakit kepala, mual-mual, mata cekung, terus merah, dan bisa menyebabkan insomnia. Untuk dampak narkoba pada fisik. Terus untuk gangguan terhadap reproduksi remaja perempuan, itu dari perubahan periode masa mensnya. Dan untuk ketika bahaya pada fisik itu, bahaya narkoba ketika terjadi overdosis. Overdosis akan menyebabkan kalian atau menyebabkan kematian ya. Jadi ketika kalian overdosis, tubuh kalian kan tidak bisa menerima obat tersebut secara berlebihan. Jadi itu akan timbul yang namanya overdosis dan akan menyebabkan kematian, itu yang paling fatal. Lanjut, dampak pada psikologi. Jadi kerja lamban dan ceroboh, sering tegang, gelisah, hilang rasa percaya diri, apatis, penghayal, penuh curiga, tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman. Jadi ketika kalian mengonsumsi narkoba dari 3 jenis tersebut itu, kalian akan merasakan di tubuh kalian itu ada kegelisahan. Ketika kalian dimarahi, ada yang tumbuh rasa percaya diri kita untuk melakukan kebrutalan ya. Katakanlah kita sama orang tua gitu, kalian ketika mengkonsumsi itu, orang tua kan memarahi kalian, tapi kalian itu tidak meresponnya itu diam, kalian meresponnya dengan brutal, marah-marah. Dan biasanya yang mengkonsumsi narkoba sendiri cenderung menyakiti dirinya. Jadi sangat sering ketika dia apalagi ketika dia telat mengkonsumsi barang tersebut. Dampak pada lingkungan. Jadi dampak narkoba pada ketika kalian mengkonsumsi narkoba pada lingkungan kalian akan terjadi gangguan mental, antisosial, asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan kalian
sangat suram. Jadi pesan Bapak ya, jangan sekali-sekali kalian mengkonsumsi narkoba, karena tidak baik juga buat kesehatan kalian dan ancamannya hukum pidana. Jauhi barang tersebut. Tanpa anjuran dokter, jangan pernah kalian mengkonsumsi. Itu ya yang lebih penting sih. Karena kalian tahu sendiri, ketika kalian memakai barang tersebut, itu akan keterusan dan nagih. Kasihan keluarga kalian yang akan menanggung semuanya gara-gara kalian memakai barang tersebut. Mungkin untuk itu, untuk materi narkoba, kita lanjutkan ke materi kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu perilaku yang menyimpang di tengah masyarakat. Karena remaja itu masa yang dikatakan penuh badai lah ya. Ada masalah-masalah baru yang akan menguji kalian di tengah kalian menuju ke proses dewasa. Jadi itu masalah kenakalan remaja apa aja sih? Contohnya ya, kenakalan remaja itu yang pertama memakai narkoba dan merokok. Biasanya anak-anak yang memakai narkoba, merokok itu sebagai alternatif merasa hidup untuk mendapatkan kebahagiaan, fantasi sesaat. Jadi biasanya anak-anak seperti ini dia mengalami tekanan karena keluarga mungkin, atau karena perkumpulan atau lingkungannya. Yang kedua, bolos sekolah dan bullying. Ini ya, yang sering banyak terjadi pada umur remaja seperti kalian ini. Usahakan kalian tidak melakukan bolos atau bullying, karena perilaku yang tidak baik itu, apalagi membuli teman sendiri. Kita dari kecil sudah diajarkan mungkin tentang agama sama orang tua kita, bahwa membuli teman sendiri itu tidak baik. Yang ketiga, perkelahian dan tawuran. Biasanya siswa yang sering berkelahi atau tawuran seperti ini ingin mendapatkan kepuasan batin, atau bisa dikatakan dia ingin dijuluki, ini loh aku. Dia ingin merasa dijuluki hebat, keren, padahal ya tidak. Yang keempat, seks bebas. Nah, untuk yang keempat ini kalian harus bisa memilih. Apalagi pesan untuk para remaja wanita, kalian harus bisa jaga diri kalian ya. Jaga diri kalian dari omongan laki-laki yang buaya gitu. Jadi tebengi diri kalian dengan agama kalian. Yang kelima, kriminalitas, pencurian dan pencopetan
Jadi ketika kalian mengikuti gaya hidup yang mewah atau berteman dengan teman yang ada gitu ya misalnya, sedangkan kalian nggak punya, kalian nggak usah neko-neko gitu, nggak usah gimana ya, nggak usah, kalian boleh kepingin, tapi lakukan itu ketika kalian sudah punya uang. Jangan sampai kalian mencopet lah, mencuri lah, karena itu perbuatan yang tidak baik. Penyebab kenakalan remaja terjadi pada dua faktor ya. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdapat pencarian jati diri biasanya dan pengendalian diri yang lemah. Jadi faktor internal ini, remaja mempunyai sifat pengendalian diri yang lemah. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, karena layaknya remaja dia pasti punya masalah atau sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Jadi dia butuh support dari saudara mungkin atau dari keluarga. Untuk dari faktor eksternalnya itu biasanya siswa yang broken home atau dalam urusan keluarganya atau orang tuanya mereka itu bisa tahu salah pergaulan, tahu dari lingkungan sosial mereka. Lanjut, agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, kita harus menanamkan diri. Jadi kalian harus sebagai remaja itu, kalian menanamkan diri pada diri kalian masing-masing, norma sosial dan agama. Terus sering berinteraksi, menjalin komunikasi dengan orang tua kalian. Jangan sampai kalian itu ketika ada masalah, kalian itu pendam sendiri. Tapi usahakan kalian cerita sama orang tua kalian, karena itu pasti orang tua kalian pasti akan memberi solusi. Berinteraksi dan memilih pergaulan yang positif. Jadi dalam lingkungan kalian bisa mengikuti Karang Taruna atau kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, remas. Dan mungkin kalau di desa kalian ada kegiatan lain yang sekiranya itu positif, kalian bisa mengikutinya. Mengakses konten media yang positif. Jadi kalian untuk memilih konten-konten yang positif itu kalian sendiri yang menentukan. Jauhi konten-konten porno, jauhi konten-konten yang tidak mendidik, karena kita tidak bisa memantaunya, karena itu lewat diri kalian sendiri. Mungkin untuk materi pada hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.